Before study, let's pray together. Playing. Finish. Okay. I want to check your attendance, yeah. When I call your name, you will raise your hand and listen, ma'am. Okay. Farel Basayev, Listen, ma'am. Iksan Faiz Nugroho, Iin Amelia, okay. Ivana Ledahora, okay. Jumhur, Muhammad Abdullah Najam, Nur Sitiwati, Seliawati, Safira Putri, Siti Naisyah Putri, Suci Wulandari. Okay, thank you. Okay, okay class. Last week we have lesson about descriptive text. Yeah, descriptive text describe about the place, and then now in this meet we will listen about the historical recount. Yeah, have you ever heard the history story? Pernah nggak kalian mendengar tentang cerita bersejarah? Pernah ya, ya. What do you see? What do you know about the historical recount? Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian tahu tentang cerita bersejarah? Apa aja yang pernah kalian tahu? Cerita tentang apa? Ya, Bandung of Fire. And then kemudian apa lagi? The Battle of Surabaya. Good. And then any else? Ada lagi? Mungkin itu ya. Oke. And now I will show you the video. You can watch the video when I show the in front of class. Okay? I will play the video about the Battle of Surabaya. You can see the video. Okay? Please play the video. Okay, the historical recount have generic structure. There are three generic structure about historical recount. The first is orientation. The orientation contains introduction to the background of the story, when, where, and the people involved in the story. Jadi yang pertama itu ada orientasinya. Jadi si orientasi paragraf pertama itu isinya adalah background dari cerita tersebut. Jadi menceritakan kapan kejadian itu terjadi, kemudian di mana kejadian itu terjadi, kemudian orangnya, siapa yang berperan dalam cerita tersebut. Jadi paragraf pertama tentang historical atau cerita bersejarah, itu yang pertama, paragraf pertama itu disebut orientasi atau orientation. Jadi isinya tentang kapan kejadiannya, kemudian yang kedua di mana tempatnya, yang ketiga orangnya yang berperan dalam cerita tersebut. Ya, itu untuk orientation. Kemudian untuk paragraf yang kedua yaitu ada event. Event itu kejadiannya is a series of event in the story that is the told chronological. Jadi menceritakan, cerita itu menceritakan tentang apa sih? Apakah tentang pembunuhan atau peperangan atau tentang terjadinya perebutan suatu daerah? Jadi menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa? Ya, kronologis kejadiannya seperti apa? Kemudian yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation is conclusion, which is the author's comment about event. Jadi di reorientation itu menceritakan tentang kesimpulan, conclusion, kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi kesimpulan dari cerita paragraf 1 dan kedua. Jadi kesimpulannya, jadi di paragraf 3 itu menjelaskan kesimpulan dari cerita bersejarahnya, ya. Kemudian social function. Social function itu apa sih? Fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah sama dengan definisi. Jadi fungsi sosial itu menceritakan atau memberitahu informasi tentang kejadian cerita bersejarah. Jadi to give information atau to describe past historical. Jadi menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Ya, jadi menceritakan kejadian yang telah terjadi, kayak perang Bandung Lautan Api itu kan sudah terjadi. Kemudian kayak the Battle of Surabaya atau 10 November itu juga sudah terjadi. Ya, kemudian selanjutnya setelah ada social function di situ ada language feature. Selanjutnya ada di selanjutnya
Nah, di sini ada grammar and language feature. Grammar itu jadi apa yang dipakai grammarnya? Biasanya di past atau kejadian lampau itu grammarnya juga kita menggunakan past tense. Kejadian yang masa lampau, past tense itu subject plus verb 2. Ya, jadi pakainya kata kerjanya verb 2. Jadi kegiatan lampau. Kemudian di sini fokus on specific participant using correct pronouns refer to the participant of the text. Jadi spesifik partisipannya, orangnya menceritakannya itu lebih spesifik. Seperti Bandung Lautan Api. Di situ ada. Oke, saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang, ya. Jadi nanti kalian diskusi, ya. Di sini there is a paragraph, ya. There is a paragraph and then below there are 2 questions. Number 1 is what is the social function about this paragraph. Nomor 1 adalah apa social function dari paragraf di atas. Kemudian yang nomor 2, what is the generic structure. Jadi struktur teksnya. Kalian nanti berkelompok itu membagi mana yang bagian orientation, mana yang bagian event, kemudian mana yang orientation. Kalian tuliskan di dalam kotak ini. Jadi nanti kalian berdiskusi tentang teks di sini. Ya, apa social functionnya, kemudian dibagi tentang generic structure-nya. Ya, saya akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 yaitu Iksan, Farel, Najaf, dan Jumhur. Kemudian kelompok 2 ada Amel, Safira, Sally, dan Putri. Kemudian kelompok 3 ada Suci, Ivana, dan Nur Siti. Ya, silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian berdiskusi. Setelah itu kalian bacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, mengerti? Any question so far? Ada yang ingin ditanyakan? No. Enggak ya, jelas ya. Oke, silakan. Oke, I will give you LKPD. You will discussion with your group, ya. Group 1, and then group 2, okay, and then group 3. Tadi sudah jelas ya, tugasnya apa yang harus yang dikerjakan, sudah jelas? Sudah. Oke, silakan diskusi. I will show to you the video, and then you must write the historical record in this video. Jadi nanti ibu akan putarkan sebuah video di sini tentang cerita bersejarah. Kemudian nanti kalian menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Jadi apa yang kalian sudah tonton di video tersebut, kalian tulis ulang, ceritakan kembali cerita bersejarah di dalam video tersebut, ya. 45. General MacDonald set foot in Bandung as a legation of England demanded to collect weapons and free European prisoners. Instead of being thankful, prisoners make a mess around the city of Bandung. Infuriated, people of Bandung strike back enemy at Savoy Homan Hotel and Parahyangan Hotel, a massive riot that time. Of course, MacDonald won't stay still. He revenged by a nose ultimatum which contained North Bandung must be sterilized from armed force at 24 November 1945. Well, none of the citizens care about it. They keep attacking and guerrilla throughout December. 23 March 1946. Enemy gives second ultimatum to Prime Minister Sultan Syahrir. The ultimatum command to clear city of Bandung at March 24.
Indonesian people immediately emptied the city of Bandung so far as 10 kilometers or more from the center. If not done until March 24, 1946 at 24 p.m., the military sanctions are deemed necessary. Major General Nasution refused, followed by General Sudirman, but Syahrir persuaded to agree with the ultimatum because he knew their military strength was strong enough to resist enemy. Secretly, Nasution with other youth held a meeting to discuss ultimatum. Nasution suggests to scorch the city of Bandung so the enemy can use it as their base. Yes, a crazy idea, but if they don't do it, Bandung will become a base for Netherlands to return to Indonesia. All participants agreed. Then started, only one night, to burn down the city. 23 March, night time. Evacuate began. All the citizens evacuated to several regions. Bandung, whose plan was scorched at midnight 24 p.m., started to burn at 21. Bang Rakyat, followed by a couple violently with rising smoke to the air. Sanctions start to guerrilla and attacking their city. They want to forget to view a city engulfed in flames. Their city, Bandung, sea of fire. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, itu nanti tugas kalian adalah membuat teks historical tentang Bandung Sea of Fire dari video di atas, tetapi kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi nanti kalian tulis di buku masing-masing tentang video tersebut isinya tentang apa, tapi kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Setelah itu, kalau nanti sudah selesai, ibu mau kalian membacakan atau mempresentasikan hasil dari tugas kalian masing-masing. Itu ya, mengerti? Di sini ibu akan bagikan LKPD lagi atau evaluasi. Ini adalah menjadi tugas pengetahuan kalian, ya. Di sini ada soal 1 sampai dengan 10 pilihan ganda. Kalian nanti kerjakan di sini. Ibu akan ambil nilainya sebagai nilai pengetahuan kalian di historical recount. Ya, ibu. Okay, class, after with the lesson for today, the first we have watched the video and then we discussion about the text and then the last you have finished your LKPD. Tadi setelah kalian lihat video, kemudian ibu tampilkan PowerPoint pembelajaran. Setelah itu kalian juga berdiskusi tentang sebuah cerita atau sebuah paragraf, ya. Kemudian kalian juga tadi sudah mengerjakan evaluasi, ya, 10 soal pilihan ganda. Nanti jangan lupa juga untuk yang nilai keterampilan menyusun teks bersejarah atau historical record. Jangan lupa dikumpulkan, batas waktunya jam 2 siang, ya. Oke, kesimpulan hari ini tadi kita belajar tentang apa? Historical recount. Apa itu historical recount? Cerita bersejarah. Ya, historical recount itu mempunyai social function, kemudian generic structure, kemudian language feature. Ya, untuk minggu depan kita masih membahas tentang historical recount. Mungkin nanti masih ada sedikit materi yang belum tersampaikan tentang grammarnya. Nanti kita akan membahas grammarnya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi untuk pembelajaran di historical recount. Sejauh ini any question? Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya semua, ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti saya akan akhiri pembelajaran. And then sebelumnya saya akan meminta Farel untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Farel. After study, let's try together. Finish. Okay, thank you for today. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat.
kasih atas perhatian dan pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan, Ibu tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you class. See you